wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نود تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة وتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang ketiga. Sekarang kita sudah sampai maqalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, maqalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Ini diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah. Menikah dengan siapa? Sayyidatuna Fatimah. Tapi ini termasuk keistimewaan. Semua dzurriyyatur Rasul itu kan mestinya nyambungnya kepada yang laki-laki. Kalau dari segi nasab itu kan bin gitu. Kalau yang perempuan binti siapa, nanti kan di atasnya pasti yang disebut nama laki-laki. Tapi beda dengan dzurriyyatur Rasul. Nah, terakhirnya adalah Sayyidah Fatimah. Tapi itu nyambung langsung. Kan tidak mungkin Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah nanti pasti terakhirnya sebelum Rasulullah. Tapi itu sudah ketentuan dari Rasulullah. Ini kekhususan, tidak sama seperti kita itu. Walaupun yang terakhir itu Sayyidatuna Fatimah, tetap nyambung nasabnya Rasulullah. Beda dengan kelompok sebelah yang mengatakan tidak ada sekarang keturunan Rasul itu tidak ada. Ini omong kosong kalau seperti itu. Oh, sudah ada dalil dari Rasul, dari hadis, tidak ada. Jadi memang ada sebagian orang yang tidak percaya kalau keturunan Rasul sampai sekarang masih ada. Nah, nanti yang jadi Imam Mahdi itu bukan keturunan Rasul ya. Imam Mahdi keturunan Rasul atau bukan? Keturunan Rasul. Keturunan Rasul, jadi masih ada, keturunan Rasul itu masih ada. Cuma memang ada kelompok-kelompok di sekitar kita itu yang mengatakan tidak percaya. Kayak misalkan Habib Umar itu keturunan Rasul, tidak percaya. Habib ini keturunan Rasul, tidak percaya. Karena memang sudah ada keturunan Rasul itu sudah ada katanya. An Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Apa pesan dari Sayyidina Ali? Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi sarrun nasi wa kun indan nasi rajulan minan nas. Ini sikap kita yang perlu untuk kita pegang, menjadikan sebagai prinsip. Kun indallahi khairun nas. Jadilah kalian di sisi Allah menjadi orang yang paling baik. Jadilah engkau, jadilah kamu di sisi Allah menjadi orang yang paling baik. Wa kun indan nafsi syarrun nasi. Dan jadilah kalian, kamu, Anda di mata diri sendiri menjadi orang yang paling buruk. Orang yang buruk atau orang yang paling buruk. Kalau di mata manusia, bagaimana sikap kita? Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah di mata manusia seperti orang biasa. Paham? Nggak paham? Ya, nanti tak jelaskan satu persatu. Jadi begini. Kita itu kalau di sisi Allah sebisa mungkin kita menjadi orang yang paling baik. Caranya bagaimana agar kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah? Ya, yang pertama dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Kita di sisi Allah jadilah orang yang paling baik. Beda dengan kita melihat kepada diri kita sendiri.
Kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita yang paling suci, diri kita yang paling baik. Jangan sampai kita memandang diri kita sendiri menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Walaupun kenyataannya yang kita lakukan adalah hal yang baik. Karena orang baik itu adalah orang yang berbuat baik tanpa merasa dirinya baik. Berbuat baik bukan berarti tidak boleh. Pandangan kita kepada diri kita sendiri, kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang buruk. Tapi kalau kita di hadapan Allah, jadilah kita itu menjadi orang yang terbaik. Karenanya, urusan baik dan tidak baik menurut Allah itu adalah urusan yang sangat rahasia. Jangan sampai kita kemudian merendahkan orang lain, kemudian kita merasa bahwa kita jauh lebih baik daripada orang yang kita rendahkan itu. Bisa jadi orang yang kita rendahkan adalah jauh lebih baik dibanding kita sendiri yang merendahkan. Di sisi Allah bisa jadi jauh lebih baik. Karenanya itu semuanya rahasia. Kalau itu rahasia dan kita mengerti bahwa itu adalah rahasia Allah, sudah tidak sepantasnya kita memandang rendah orang lain. Karena itu adalah rahasia. Kata Imam Ghazali itu, kalau orang gampang meremehkan orang lain, baik dengan menghina, mencela, menyakiti, atau memandang rendah orang lain, maka dia termasuk orang yang bodoh. Kenapa orang yang bodoh? Karena antara baik dan tidak baik itu di sisi Allah tidak ada yang tahu. Bisa jadi yang di depan saya ini lebih baik daripada saya, tidak ada yang tahu. Karenanya sikap kita jangan sampai kita merasa bahwa kita yang terbaik. Kalau kita memandang diri kita sendiri, pandanglah bahwa diri kita itu bukan orang yang baik. Tapi jangan sampai melakukan yang tidak baik. Perbuatannya tetap baik, tapi kita merasa bahwa kita bukan orang baik. Seperti itu. Biar apa? Biar tidak sombong. Tapi ketika di mata Allah, di sisi Allah, jadilah kita menjadi orang yang terbaik. Karenanya di sini ada pesan yang sangat penting dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna 'indallahi khairum minni wa arfa'a darajatan. Kalau kita bertemu dengan siapapun, kita harus memandang bahwa orang tersebut jauh lebih baik dan lebih tinggi derajatnya. Tidak susah kok seperti itu. Cuma urusan hati seperti itu. Kita harus belajar seperti itu. Kalau tidak belajar tidak bisa. Harus belajar. Ketemu siapapun kita ngerasa bahwa dia yang paling baik. Tapi harus dibedakan. Misalnya ketika kita ketemu sama orang, misalkan dia pencuri misalkan. Ngerasa bahwa dia lebih baik sih boleh. Tapi untuk memproses misalkan menghukum wajib. Jangan sampai misalnya contoh, ada di sini yang misalnya jadi orang tua kemudian anaknya diculik. Oh barangkali dia lebih baik daripada saya kan nggak tahu. Ya tidak apa-apa kalau ngerasa seperti itu. Tapi urusan memproses, dihakimi, dihukum wajib. Itu urusan syariat itu. Orang berzina misalkan, kalau seandainya di negara di Islam di Indonesia diterapkan hukum Islam misalkan. Oh itu menzinai misalkan salah satu dari keluarganya misalnya. Oh itu barangkali jauh lebih baik daripada saya. Ya tidak apa-apa, perasaan seperti itu bagus. Karena bisa jadi nanti dia bertobat. Tapi untuk kemudian dibiarkan, jangan. Itu urusan syariat. Harus diserahkan kepada orang yang berwajib, yang mengurusi dalam hal seperti itu. Kalau seandainya diterapkan hukum Islam misalnya, maka orang tersebut kalau dia sudah menikah, sudah berkeluarga, orang yang berzina itu akan dirajam, dilempar batu sampai mati. Jadi itu hanya sekedar kita merasa. Tapi urusan kriminal tetap harus diproses itu. Misalkan uang kita dicuri. Oh mungkin dia lebih baik daripada saya, bisa jadi. Saya kan tidak tahu. Saya sekarang memang tidak mencuri. Tapi bisa jadi orang yang mencuri jauh lebih baik. Ya tidak apa-apa. Tapi urusan mencuri, proses. Itu. Jadi jangan dicampur adukkan. Apa pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau kita ketemu dengan anak kecil,
maka kita harus memandang bahwa anak kecil jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena dia tidak pernah bermaksiat. Atau misalnya bukan anak kecil, ketemu dengan orang yang lebih muda usianya, kita juga harus merasa bahwa orang tersebut jauh lebih baik. Kenapa alasannya? Karena apa? Maksiatnya lebih sedikit. Maksiatnya lebih sedikit. Contoh misalnya orang yang usianya 20 tahun dengan yang usia 30 tahun. Kemungkinan besar yang maksiatnya banyak yang usia 30 tahun. Karena banyak umurnya. Yang usianya 20 tahun lebih sedikit. Jadi hanya ini salah satu cara kita menyingkirkan sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita ketemu dengan orang lain, kita merasa bahwa orang tersebut jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi yang kayak tadi itu, kalau urusan hal-hal maksiat yang sudah jelas-jelas terlihat, urusan kriminal dan sebagainya tetap harus diproses. Jangan kemudian tidak usah diproses. Itu salah besar itu. Bagaimana kalau ketemu dengan orang yang lebih tua? Lebih tua, misalkan kalian yang usia rata-rata berapa? 20, 21. Hah? 20. Misalkan ketemu dengan orang yang lebih tua, misalkan ketemu dengan saya misalkan. Ya anggap saja saya lebih baik daripada kalian. Kenapa? Ibadahnya jauh lebih banyak. Kita positive thinking saja. Husnudzon terus kepada orang lain. Biar sifat sombong itu tidak melekat di dalam hati kita. Harus husnudzon. Misalnya saya melihat ini ada Mbak Mahda ya. Mahda. Ya, Mbak Mahda. Hah? Alia, mana Mahda? Mbak Alia misalnya. Ini kan usianya jauh lebih muda dibanding saya. Otomatis maksiatnya jauh lebih sedikit. Jadi saya harus ngerasa bahwa yang lebih muda daripada saya adalah jauh lebih baik. Kemudian di sini disebutkan kalau kita ketemu dengan orang yang berilmu, bagaimana cara sikap kita? Ya kita harus ngerasa bahwa orang yang berilmu jauh lebih baik dan lebih mulia. Kenapa? Karena dia pertama punya ilmu, yang kedua dia ketika beramal didasari dengan ilmu. Beribadah karena dia punya ilmunya. Melakukan kebaikan karena dia punya ilmunya. Salat dia punya ilmunya. Cara puasa dia punya ilmunya. Cara baca Quran dia punya ilmunya. Intinya tetap kita harus ngerasa bahwa yang kita lihat itu adalah lebih baik daripada kita. Kalau misalnya ngelihat orang yang bodoh, bagaimana sikap kita? Sama. Kita harus merasa bahwa orang yang bodoh jauh lebih baik. Dengan alasan apa kita bisa membenarkan perasaan seperti itu? Dengan alasan kalaupun dia bermaksiat itu karena disebabkan kebodohannya. Sedangkan kita yang berilmu seringkali bermaksiat karena sudah punya ilmunya, sudah tahu bahwa itu adalah aturan yang wajib untuk ditinggalkan. Di caranya sudut pandangnya seperti itu walaupun ketemu dengan orang yang bodoh. Cuma kadang-kadang kita itu suka meremehkan. Jangankan cuma urusan ilmu dan tidak berilmu. Yang gelarnya lebih tinggi saja kadang-kadang meremehkan kepada orang yang gelarnya lebih rendah. Nah, itu lulusan SMA, saya lulusan S1 misalnya. Itu sudah tidak semestinya. Karena tadi itu urusan baik dan tidak baik itu urusan rahasia. Hanya Allah yang tahu siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita bertemu dengan orang yang bodoh. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang kafir misalnya? Kita juga harus merasa bahwa orang kafir jauh lebih baik. Bukan karena kekafirannya. Otomatis Islam dengan kafir, kalau menurut keyakinan kita lebih baik mana? Lebih baik Islam. Sudah jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Amayyabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal
khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Urusan Islam dan tidak Islam sudah jelas yang baik yang mana. Cuma ketika kita ketemu dengan orang kafir, kita harus merasa bahwa orang kafir jauh lebih bagus, jauh lebih baik, bukan karena kekafirannya, tapi karena apa? Karena kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Ya memang sekarang dia kafir, misalkan agamanya Kristen, Hindu, Buddha, tapi bisa jadi nanti di akhir hidupnya dia bertaubat, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian dia mati, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita sendiri tidak tahu nasib kita akhirnya seperti apa. Ya memang sekarang kita rajin mengaji Islam, taat, kemudian baik orangnya. Di akhir hidupnya kita tidak tahu seperti apa. Contohnya siapa? Syekh Barseso. Syekh Barseso yang punya murid ribuan itu, semuanya bisa terbang, kemudian ibadahnya juga hebat, tapi matinya su'ul khotimah. Ada lagi namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu orang yang terkenal doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Setiap kali berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, dan bahkan sebelum selesai berdoa sudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian suatu ketika, kalau Syekh Barseso kan sudah terkenal ceritanya. Suatu ketika Bal'am bin Ba'ura ini ada orang datang, orang kafir datang untuk minta didoakan, karena pada saat itu akan ada peperangan antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir ini datang kepada Bal'am bin Ba'ura agar didoakan kemenangan di tangan orang-orang kafir. Tapi beliaunya tidak mau. Akhirnya istrinya dari dalam kamarnya kedengeran. Nanti kalau kamu mendoakan tak kasih uang sekian bungkus, sekian plastik, banyak pokoknya. Akhirnya istrinya datang ke suaminya itu, dibisiki, kita kerja mulai dari kecil sampai besar juga tidak kira dapat uang sebanyak itu. Ya akhirnya karena dibisiki sama digoda sama seorang perempuan yang istrinya itu juga ada iming-iming dunia, akhirnya didoakan sama Bal'am bin Ba'ura itu, sehingga sebelum selesai berdoa lidahnya menjulur, ditarik oleh malaikat, dan kemudian mati dalam keadaan lidahnya menjulur seperti ini, mati su'ul khotimah. Ya kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kita meremehkan kepada orang kafir, bukan karena kita mendukung kekafirannya, tapi karena kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Kita juga tidak tahu. Karenanya di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang kita puji-puji, yang kita puja-puja, kita tidak tahu akhir hidupnya. Jadi biasa-biasa aja. Bersikap pada orang lain itu biasa-biasa. Karena orang lain, kualitas orang itu akan benar-benar bisa dilihat pada saat dia meninggal. Benar-benar bisa dilihat. Karena dia sudah akhir, sudah finish. Kalau orang baik pasti akan banyak yang prihatin, akan banyak orang yang mensolati, misalkan ada orang yang banyak yang mendoakan dan seterusnya. Itu benar-benar sudah finish. Tapi kalau masih belum mati itu jangan berlebihan, jangan memuji berlebihan, jangan mencela berlebihan, karena kita tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Itu yang pertama prinsipnya. Kalau kita di hadapan Allah, jadilah kita menjadi orang yang paling baik. Menjadi orang yang paling baik caranya dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban atau kesunahan-kesunahan atau yang lain. Yang kedua, kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kita harus merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling buruk. Tapi jangan salah paham. Jangan salah paham ketika kita merasa bahwa diri kita orang yang paling buruk, kemudian tidak mau melakukan kebaikan. Bukan. Tetap kita berbuat baik, tapi jangan merasa baik. Berbuat baik itu satu kewajiban. Sholat satu kewajiban. Melakukan ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnah itu juga sudah semestinya kita lakukan. Yang tidak boleh itu kita merasa bahwa diri kita baik. Yang harus dilakukan adalah kita merasa bahwa diri kita orang yang paling buruk. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan kita kecil hati. Contohnya gimana? Pernah sering saya jelaskan. Misalkan kita punya dosa.
kemungkinan punya dosa semua. Kemudian kita merasa dosa saya sudah banyak, mulai dari A sampai Z semuanya sudah pernah saya lakukan. Kemudian dia merasa bahwa dirinya orang yang paling buruk. Akhirnya apa? Dia menjadikan dia putus asa untuk meminta ampun kepada Allah. Itu sesuatu yang tidak benar, tidak bisa dibenarkan itu. Jangan sampai kita kemudian karena dosa kemudian kita putus asa meminta ampun kepada Allah. Karena bagaimanapun sebesar apapun dosa yang kita lakukan masih jauh lebih besar pengampunan Allah selama dosa yang kita lakukan bukan syirik. Jadi harus dipilah dan dipilih itu. Kerasa dirinya buruk itu tetap berbuat baik. Dan jangan sampai kemudian kita merendahkan diri kita sendiri, menjadikan kita buruk dengan melakukan keburukan yang sesungguhnya. Itu tidak benar pemahamannya jika seperti itu. Nah, itu ketika kita memandang diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita memandang diri kita dihadapkan kepada orang lain, kita jadi orang biasa-biasa saja. Contohnya misalnya, kita jadi ustadz, jadi kiai, misalkan, jadi ustazah, atau jadi santri. Kalau sama orang ya biasa-biasa aja, tidak usah ada perbedaan. Apalagi jaga jarak bukan jaga jarak yang pemahaman yang sekarang ini, bukan. Artinya pakaian ya biasa-biasa aja, makan ya sama mereka. Tidak harus kemudian membedakan diri dengan penampilan atau apa, kecuali memang dia murni untuk menghormati ilmu, ya tidak apa-apa. Artinya sama orang ya nyapa juga sama orang biasa. Kalau sama orang itu kita memposisikan diri jadi orang biasa, walaupun kita posisinya misalkan jadi ustadz, jadi kiai, jadi syarifah, jadi habib, jadi yang lain, memposisikan kepada orang lain jadi orang biasa. Biarlah mereka yang menilai, jangan kita sendiri yang menilai. Kita harus menjaga jarak. Misalkan saya harus kumpulnya sama sesama ustadz, ya tidak seperti itu. Jadi orang biasa saja yang bisa bergaul dengan siapapun. Saya harus kumpulnya sama orang yang berpendidikan misalnya, tidak seperti itu. Jadi orang-orang biasa-biasa saja. Kalau jadi ustadz kemudian tidak mau naik becak gitu, ya biasa-biasa aja. Tidak harus kemudian jadi ustadz harus punya mobil, ya tidak harus seperti itu. Biasa-biasa aja. Waktunya jalan kaki ya jalan kaki. Tidak usah, kalau bahasa sekarang santuy ya. Ya, memposisikan diri biasa-biasa aja. Misalkan jualan, ya biasa. Misalkan jualan di pasar, ustadz kok jualan, ya biasa aja. Tidak ada yang salah. Kecuali jualan babi, lain ya. Nah, saya jualan yang halal-halal ya biasa. Jualan misalkan kue pernikahan biasa. Enak, biasa. Tidak ada yang beda. Kalau kita sama orang lain, memposisikan kita sebagai orang biasa aja. Jangan kemudian menjadi orang itu kayaknya segan mau mendekat. Bukan karena apa? Karena dia terlalu membeda-bedakan. Suruh makan tahu tempe tidak mau misalnya. Ustadz harus makannya sate misalnya. Ya tidak harus seperti itu. Biasa aja sama orang itu. Disuguhi sama orang, kumpul sama banyak orang itu. Ininya suguhi tahu tempe semua. Tidak dimakan. Tidak memposisikan diri sama seperti orang lain. Ini tidak bisa dibenarkan. Ya biasa-biasa aja sama orang itu. Jadi orang biasa. Tapi kalau di sisi Allah harus jadi orang luar biasa. Itulah. Di sisi diri sendiri jadi orang yang paling buruk. Seperti itu. Karena ya di sini ada seorang ulama yang berdoa. Doanya sangat hebat sekali. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabar, bukan cuma sabar, banyak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Jangan ikut-ikut sinetron. Kesabaranku sudah habis. Berarti kan sabar ada batasnya kalau seperti itu. Tidak ada, sabar itu tidak ada batasnya. Berarti kalau sabar ada batasnya, tidak sabar kan berarti. Kan seperti itu. Sabar tidak ada batasnya. Jadi kita tetap sabar. Tapi harus tahu situasi dan kondisi. Misalkan anak kita disakiti sama orang, jangan kemudian sabar terus. Proses itu harus diproses.
Kalau sabar kan berarti nanti tambah sakit itu anaknya karena disakiti oleh orang lain. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabarnya. Wa ja'alni syakura, dan jadikanlah aku orang yang banyak syukurnya. Karena sabar dan syukur ini satu sifat yang sangat bagus ketika melekat pada diri seseorang. Pernah ada cerita, ada dua pasang suami istri. Satunya itu yang laki-laki itu jeleknya luar biasa. Istrinya cantiknya ada ketulungan. Cantiknya luar biasa itu, kayak bidadari turun dari genteng. Kemudian ada yang tanya sama itu sepasang suami istri, kok bisa bertahan sampai tua itu, kok tidak mati-mati? Ini karena sama-sama punya ilmu agama. Kita ini calon penghuni surga. Kok bisa? Ya karena saya yang laki-laki itu, karena saya melihat istri saya sangat cantik, saya banyak syukurnya. Sedangkan istrinya bilang, saya yang cantik melihat suami saya jelek kayak gitu, banyak sabarnya. Sedangkan sabar dan syukur ini salah satu sifat-sifat calon penduduk surga. Nah itu. Jadi semua itu tergantung sudut pandang. Semuanya itu tergantung sudut pandangnya masing-masing. Jangan gampang menilai orang. Itu kayaknya tidak cocok. Ini kayaknya tidak cocok. Tidak mesti seperti itu. Bisa jadi kalau sama-sama pengertian, sama-sama paham, ya banyak. Ada kok banyak pasangan-pasangan seperti itu. Justru yang kadang-kadang sama-sama, yang laki tampannya luar biasa, yang perempuan cantiknya juga luar biasa. Hanya beberapa bulan sudah selesai acara pernikahannya itu. Umur pernikahannya sudah hanya seumur jagung. Banyak, artis-artis itu banyak. Pacarannya 5 tahun. Nikahnya baru 2 bulan, 3 bulan cerai. Terlalu bosen. Coba seandainya tidak pacaran, kemudian nikah. Kan pacarannya baru dimulai gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang tanya pacaran nih gimana hukumnya? Boleh, tapi setelah menikah. Itu jauh lebih indah. Kalau pacaran sebelum menikah, ada batasan-batasannya yang harus dijauhi. Tidak boleh pegang-pegangan, tidak boleh janjian, tidak boleh ketemuan. Coba pacaran setelah menikah, langsung janjian di alun-alun, berdua, kemana-mana, rekreasi, bebas, tanpa batas. Kan iya. Yang sudah waktunya menikah itu Mbak Diana ini. Oh, paling muda. Nah, itu doanya, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini saghira. Dan jadikanlah aku ya Allah di mataku sendiri sebagai orang yang kecil, orang yang hina. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan di mata manusia menjadi orang terpandang, orang mulia. Biarlah kita tidak perlu mengumumkan diri saya ini orang baik, karena orang itu sudah bisa menilai. Tidak usah kita mengumumkan, tidak usah. Saya rajin ibadah, rajin tahajud, apalagi sampai kemudian selfie waktu sujud, seret. Di-upload, dibuat story, lagi sujud. Lalu sekarang itu kan semua kayak gitu. Lagi hadir apa, di-upload, dibuat story. Ya tidak apa-apa sih kalau niatnya bagus untuk memotivasi orang lain. Tapi kalau karena niatnya riya, ya tidak bagus. Baca Quran, lagi baca Quran. Giliran lagi banyak masalah, galaunya tingkat internasional. Tulis story di WA, tulis status di Facebook, tulis story di Instagram, semuanya orang tahu. Kalau urusan punya masalah itu jangan disebarkan, jangan diumumkan di depan umum. Itu menunjukkan bahwa kita lemah, gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak usah ditulis-tulis tuh, kalau lagi punya banyak masalah. Yang pertama kali tempat curhat kita adalah Allah. Setelah kita sudah bermunajat curhat kepada Allah, bolehlah kita curhat kepada orang lain. Kita harus mendahulukan yang paling dekat. Karena yang paling dekat dengan diri kita adalah Allah.
Kadang kita suka mencari yang jauh padahal ada yang dekat. Allah itu adalah zat yang maha dekat, hanya saja kita yang suka menjauh. Ada yang dekat tapi kita suka mencari yang jauh. Makanya yang pertama kali didahulukan kalau ada masalah itu Allah. Karena ketika Allah sudah kita datangi terlebih dahulu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu yang tertutup rapat sehingga kita akan ditolong oleh banyak orang. Tapi ketika kita tidak mendahului Allah terlebih dahulu, mendatangi Allah terlebih dahulu, kemudian kita minta tolong kepada siapapun, seakan-akan mereka tidak peduli. Karena Allah sudah menutup pintu-pintu pertolongan. Karena kita salah jalur. Salah jalur, mestinya kepada Allah dulu, baru kepada orang lain. Kalau kepada Allah sudah cukup, ya sudah, tidak usah kepada orang lain, apalagi berurusan dengan aib-aib yang tidak semestinya untuk dibuka. Karena manusia itu sifatnya susah untuk menyimpan rahasia. Saya ulang kembali kesimpulannya, kalau kita di sisi Allah jadilah orang yang terbaik. Kalau kita melihat diri sendiri, kita harus merasa kita adalah orang yang paling buruk, dan ketika kita kepada orang lain, kita harus memposisikan menjadi orang biasa. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Kalau mau dilanjutkan makalah berikutnya takut nanti tambah lama. Silakan yang mau bertanya. Bisa bertanya sesuai tema atau bertanya dengan pertanyaan yang lain. Silakan. Ini saya kira di sini profesinya beda-beda. Tapi tidak usah dibeda-bedakan. Biasa-biasa aja. Urusan bergaul biasa. Tidak usah dibeda-bedakan. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini, misalkan jualan ini, jualan itu. Ya biasa, semuanya manusia biasa. Langit itu tidak pernah mengumumkan dirinya tinggi. Tapi kita sendiri yang mengatakan langit itu tinggi. Jadi kita tidak perlu mengumumkan diri kepada orang lain bahwa kita orang baik. Orang lain sendiri yang akan menilai. Biar masyarakat cerdas. Orang itu cerdas. Untuk menilai orang itu sangat cerdas. Terutama urusan akhlak. Antara ilmu dengan akhlak itu harus lebih banyak akhlaknya, adabnya. Karena orang itu lebih menilai dari adabnya. Kita punya ilmu segudang, adabnya sedikit, ya dianggap sama orang lain. Karena mereka kan tidak tahu kita mau ngomong nahwu, shorof, i'lal, i'rab, fikih, hadis, tasawuf, apa. Mereka juga tidak paham. Yang dilihat kita akhlaknya. Apalagi akhlak ada ilmunya, tambah lebih sempurna. Silakan Mbak Lala, kayaknya mau tanya. Ya. Ya. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi misalnya harus mendengarkan dan tidak bisa pergi dari situ, minimal hati kita tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Apalagi yang dibicarakan ghibah misalkan. Bagaimana kalau kita sudah ada di forum ghibah, majelis ghibah misalnya. Bukan majelis. Yang pertama kali dilakukan, kalau memungkinkan kita keluar dari tempat itu, ya kita keluar. Tapi kalau misalnya kalau kita keluar justru nanti akan jadi bahan omongan, ini kok tiba-tiba keluar atau gimana, ya kita jangan dengarkan. Kita fokus kepada yang lain, misalkan main HP atau baca atau apa gitu. Atau kalau udah bawa HP, ya kita ini di setel ini opok tuli gitu. Apa masa bodoh, acuh sama seperti itu. Kalau misalkan benar-benar ghibah, ya kita jangan sampai membenarkan. Hati kita mengingkari. Karena kalau kita menikmati sama seperti mereka, walaupun kita diam 1000 bahasa sama. Walaupun kita diam 1000 bahasa sama. Makanya jangan suka nonton infotainment yang isinya ghibah. Kita cuma sekedar menjadi penonton setia, tapi dosanya sama. Iya. Kalau misalkan ya kita tetap berkomunikasi, bermuamalah dengan orang lain ya baik. Ya kita tanggapi.
Tapi kita kan hati kita bisa bersikap gitu. Sekiranya tidak menyakiti orang lain, apalagi misalkan kita diem gitu. Ya tambah nanti menyakiti atau membuat perasaan orang lain tidak enak. Kecuali ghibah, ya kita ingatkan. Kalau cuma sekedar hal-hal biasa, ngobrol-ngobrol basa-basi dan seterusnya, ditanggapi ada apa-apa. Ditanggapi ada apa-apa, tapi hati kita harus ngerasa bahwa ini adalah hal yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Jadi ditanggapi biar tidak membuat orang sakit hati. Kalau ghibah jangan ditanggapi. Kadang-kadang orang itu membuat pertanyaan. Ada orang ghibah. Masa benar? Saya kok baru tahu. Tambah semangat itu ghibahnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita membuat orang lebih besar dosanya. Makanya hati-hati ghibah itu. Hati-hati terutama perempuan. Silakan yang lain yang mau tanya. Siapa Akilah mau tanya. Siapa Mada? Iya, mirip-mirip soalnya. Yang Mbak Lulu mana Mbak Lulu? Kalau Mbak Lulu masih khawatir masih belum bisa menyerap apa yang saya terangkan karena usia masih kecil gitu. Usia berapa ya? Kelas berapa? Kelas 3 ya. SD apa MI? Oh, MI di Kampung Arab. Silakan yang lain yang mau tanya. Bisa dipahami Mbak Lala? Ya ditanggapi dah apa. Sekiranya tidak membuat orang sakit hati. Tapi kita juga harus bisa bersikap, hati kita harus bersikap. Silakan yang mau tanya yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Eni mau tanya? Enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Diajak itu yang lama tidak hadir itu diajak kembali. Tidak usah malu-malu, walaupun hadir sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali juga tidak dilarang. Lagian kan juga tidak disuruh bayar, gratis. Tidak usah malu-malu, ajak aja. Mau ngajak siapapun tidak usah izin, tinggal datang aja. Wallahu a'lam bishawab.